Assalamualaikum semuanya, saya Sheila Mustikaning Tias. Saya mahasiswa dari Institut Budi Utomo jurusan Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang digital twin dalam jaringan. Yuk, kita simak bersama. Sebelumnya kalian tahu nggak sih, digital twin itu apa nih? Saya jelaskan ya. Digital twin adalah representasi virtual dari aset fisik, proses atau sistem yang terus diperbarui secara real time menggunakan data dari sensor, IoT, dan AI. Teknologi ini memungkinkan kita melakukan simulasi, prediksi, dan analisis terhadap kondisi nyata tanpa harus mengganggu objek aslinya. Contohnya bisa kita temukan di berbagai bidang, seperti di industri manufaktur, untuk pemeliharaan mesin, di bidang kesehatan untuk pemantauan pasien, di transportasi untuk optimasi rute, dan bahkan dalam jaringan komunikasi untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Berikutnya ada konsep digital twin dalam jaringan. Pada konteks jaringan, aset fisiknya mencakup perangkat seperti router, switch, server, hingga kabel. Selain itu, data operasional seperti traffic, bandwidth, dan latency juga menjadi bagian penting. Digital twin dalam jaringan berfungsi mereplikasi kondisi infrastruktur dan performa jaringan secara virtual dan real time. Dengan teknologi ini, kita bisa memantau, menganalisis, serta memprediksi kinerja jaringan secara akurat, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan deteksi masalah lebih cepat. Ada 4 komponen utama dalam digital twin jaringan. Pertama, data real time yang diperoleh dari sensor, perangkat IoT, dan sistem monitoring jaringan. Kedua, model simulasi, yaitu algoritma dan model matematis yang mereplikasi perilaku jaringan. Ketiga, analisis dan AI yang memanfaatkan machine learning untuk prediksi masalah dan optimasi performa jaringan. Dan keempat, visualisasi, yaitu tampilan antarmuka yang memudahkan kita memantau dan mengelola seluruh sistem jaringan secara interaktif. Digital twin dalam jaringan memberikan berbagai manfaat penting. Pertama, simulasi jaringan memungkinkan kita menguji perubahan konfigurasi tanpa risiko mengganggu jaringan asli. Kedua, analisis kinerja membantu mendeteksi bottleneck, latency, atau gangguan lain secara lebih cepat. Ketiga, manajemen jaringan jadi lebih efisien dengan optimasi sumber daya dan perencanaan kapasitas yang lebih tepat. Dan yang keempat, prediksi dan pencegahan masalah, yaitu kemampuan untuk mendeteksi potensi gangguan lebih awal dan melakukan pemeliharaan prediktif sebelum kerusakan terjadi. Berikut beberapa contoh penerapan digital twin dalam jaringan. Di bidang telekomunikasi, digital twin digunakan untuk mensimulasikan jaringan 5G, sehingga bisa membantu mengoptimalkan cakupan sinyal dan kapasitas jaringan. Pada data center, teknologi ini bermanfaat dalam mengelola sistem pendingin dan alokasi server agar lebih efisien. Sedangkan, dalam jaringan listrik, digital twin membantu memonitor dan memprediksi beban listrik secara real time, sehingga distribusi daya bisa lebih stabil dan terencana. Untuk menjalankan digital twin dalam jaringan, dibutuhkan beberapa teknologi pendukung utama. Pertama, Internet of Things, IoT, berperan dalam mengumpulkan data real-time melalui sensor dan perangkat jaringan. Kedua, Cloud Computing, yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar secara fleksibel. Ketiga, Artificial Intelligence, AI, yang membantu menganalisis data dan membuat prediksi secara cerdas. Dan keempat, Big Data Analytics, yang berfungsi mengolah dan memahami data jaringan yang kompleks agar menghasilkan insight yang berguna. Meskipun digital twin menawarkan banyak manfaat, penerapannya juga memiliki sejumlah tantangan. Pertama, ketersediaan data. Teknologi ini sangat bergantung pada data real-time yang akurat dan lengkap dari berbagai perangkat jaringan. Jika data kurang atau tidak valid, maka hasil simulasi dan analisis bisa menjadi tidak akurat. Kedua, kompleksitas model. Membangun model digital yang benar-benar mencerminkan kondisi fisik dan operasional jaringan sangat menantang.
Dibutuhkan pemahaman teknis mendalam dan integrasi sistem yang kompleks. Ketiga, keamanan data. Karena digital twin mengakses dan memproses data sensitif dari infrastruktur jaringan, maka perlindungan terhadap ancaman siber dan kebocoran data menjadi sangat penting. Keempat, biaya implementasi. Penerapan teknologi ini memerlukan investasi awal yang cukup besar, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, hingga pelatihan sumber daya manusia. Digital twin akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dari transformasi digital jaringan di masa depan. Pertama, integrasi dengan teknologi lain seperti artificial intelligence, edge computing, dan blockchain akan memperkuat kemampuan analisis, keamanan, dan kecepatan pengambilan keputusan. Kedua, munculnya jaringan otonom, yaitu jaringan yang mampu mengelola, mengoptimalkan, bahkan memperbaiki dirinya sendiri dengan bantuan model digital twin yang cerdas dan adaptif. Ketiga, ekosistem terbuka, di mana berbagai penyedia layanan dan vendor teknologi berkolaborasi untuk membangun digital twin skala besar yang interoperable, efisien, dan dapat digunakan secara luas dalam berbagai sektor. Selanjutnya, mari kita bahas studi kasus digital twin. Permasalahan, jaringan 5G membawa tantangan baru karena kompleksitasnya yang tinggi. Jumlah perangkat yang terhubung, seperti IoT, smartphone, dan perangkat pintar lainnya, terus meningkat drastis. Selain itu, jaringan 5G menuntut latency yang sangat rendah, sehingga pengelolaan trafik harus dilakukan secara cepat dan efisien. Namun, operator jaringan sering mengalami kesulitan dalam memprediksi trafik secara real-time, serta dalam menangani gangguan atau downtime yang dapat berdampak besar terhadap bisnis dan pengalaman pengguna. Solusi yang ditawarkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diambil adalah dengan mengimplementasikan digital twin pada jaringan 5G. Dengan membangun model virtual dari jaringan 5G, operator dapat memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan performa jaringan secara real-time, serta melakukan simulasi untuk mencegah potensi masalah sebelum terjadi. Berikut adalah tahapan implementasi digital twin dalam jaringan 5G. 1. Pembangunan model digital twin. Langkah pertama adalah membuat replika virtual dari infrastruktur jaringan 5G yang mencakup elemen seperti menara sel, base station, dan perangkat pengguna. Model ini kemudian diintegrasikan dengan data real-time yang dikumpulkan dari sensor, perangkat IoT, dan sistem monitoring jaringan. Kedua, simulasi dan analisis model digital twin ini digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario jaringan, seperti lonjakan trafik, perubahan konfigurasi, atau kegagalan perangkat. Simulasi ini membantu menganalisis dampak dari perubahan sebelum benar-benar diterapkan di jaringan fisik, sehingga mengurangi risiko gangguan. 3. Optimasi jaringan. Dengan dukungan AI dan machine learning, digital twin membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan, seperti bandwidth dan frekuensi. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas layanan QoS dan memastikan pengalaman pengguna QoE tetap maksimal, bahkan dalam kondisi beban tinggi. Setelah implementasi digital twin dalam jaringan 5G, tercapai beberapa hasil signifikan, yaitu 1. Peningkatan kinerja jaringan latency berhasil dikurangi hingga 30%, berkat optimasi routing dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Throughput jaringan meningkat 25% karena manajemen traffic yang lebih dinamis dan responsif terhadap kondisi lapangan. 2. Pengurangan downtime digital twin memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan jaringan, sehingga downtime berkurang hingga 50%. Selain itu, pemeliharaan prediktif membantu mencegah kerusakan tak terduga sebelum benar-benar terjadi. 3. Penghematan biaya penggunaan sumber daya yang lebih efisien berdampak langsung pada pengurangan biaya operasional. Selain itu, kerugian akibat downtime yang berkepanjangan dapat diminimalkan, menjaga kelangsungan layanan dan kepuasan pelanggan.
Berikut beberapa contoh nyata penggunaan digital twin dalam jaringan 5G. 1. Operator telekomunikasi di Eropa. Satu operator besar di Eropa telah berhasil mengimplementasikan digital twin untuk mendukung rollout jaringan 5G mereka, khususnya di area perkotaan yang padat. Dengan simulasi melalui model digital twin, mereka mampu mengoptimalkan cakupan jaringan dan mengurangi interferensi antar sel, sehingga kualitas sinyal lebih stabil dan efisien. Data center 5G. Di sisi infrastruktur pendukung, digital twin juga diterapkan di data center 5G untuk pemantauan suhu, kelembaban, dan penggunaan daya secara real time. Hasilnya, efisiensi energi meningkat hingga 15% karena sistem pendingin dan alokasi daya bisa diatur secara lebih cerdas berdasarkan kondisi aktual. Meskipun implementasi digital twin memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. 1. Ketersediaan data digital twin membutuhkan data real-time yang akurat dan konsisten dari seluruh komponen jaringan, seperti perangkat, sensor, dan sistem monitoring. Jika data tidak lengkap, maka hasil simulasi bisa menjadi tidak akurat. 2. Kompleksitas integrasi mengintegrasikan digital twin dengan sistem legacy atau infrastruktur lama seringkali menjadi tantangan. Dibutuhkan penyesuaian teknis dan interoperabilitas agar sistem berjalan lancar tanpa mengganggu operasi yang sudah ada. Ketiga, keamanan data. Karena digital twin memproses banyak informasi sensitif dari jaringan, maka keamanan data menjadi prioritas utama. Harus ada perlindungan kuat agar data tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Sebagai kesimpulan, digital twin telah terbukti menjadi solusi yang efektif untuk mengoptimalkan jaringan 5G. Dengan kemampuannya dalam melakukan simulasi, analisis, dan prediksi secara akurat, operator jaringan dapat meningkatkan performa jaringan, mengurangi downtime, dan menekan biaya operasional. Studi kasus yang telah dibahas menunjukkan bahwa digital twin memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi industri telekomunikasi menuju sistem jaringan yang lebih cerdas, efisien, dan adaptif. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak penjelasan yang sudah saya berikan. Semoga menjadi ilmu baru yang bermanfaat untuk teman-teman semua.